Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mastan dengan NIM 12040221 mahasiswi program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kassimpia. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dan ujian akhir semester saya di mata kuliah model-model konseling dengan dosen pengampu Pak Muhammad Ilyas MA. Baiklah, soal yang pertama, jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, seperti asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis dan interpretasi atas transparansi. Nah, untuk jawabannya, yang pertama yaitu asosiasi bebas. Asosiasi bebas ini merupakan teknik proses pengutaraan segala sesuatu yang terlintas ataupun yang dirasakan oleh seorang klien secara leluasa dan sadar tanpa perlu uraian logis dan teratur. Untuk contohnya, seperti permasalahan klien dengan temannya. Menurutnya, masalah yang terjadi disebabkan oleh masalah yang terjadi di masa lalunya. Nah, kemudian yang kedua yaitu interpretasi. Teknik ini merupakan proses pengungkapan dari apa-apa saja yang terkandung atau masalah-masalah apa saja yang telah dirasakan oleh klien kita. Untuk contohnya yaitu pengungkapan masalah klien kita. Kemudian yang ketiga yaitu analisis mimpi. Nah, teknik ini merupakan penafsiran mimpi berdasarkan simbol-simbol yang keluar dari mimpi seorang klien kita. Artinya, dalam teknik ini kita harus mampu atau kita harus masuk ke alam bawah sadar dan menganalisis mimpi klien kita. Untuk contohnya, yaitu menganalisis mimpi yang dirasakan oleh klien kita. Kemudian, yang keempat yaitu ada analisis dan interpretasi atas resistensi. Nah, teknik ini merupakan analisis penolakan yang ada pada klien kita. Resistensi ini artinya dinamika yang tak sadar yang digunakan klien sebagai pertahanan. Tujuannya agar klien menyadari alasan-alasan yang ada di balik resistensi tersebut. Nah, yang kelima, analisis dan interpretasi atas transparansi. Teknik ini merupakan proses pengalihan perasaan-perasaan yang ada di dalam pikiran seorang klien kita. Untuk contohnya yaitu kegiatan klien di masa lalu yang tertanam hingga sekarang pada klien tersebut. Dan soal yang kedua, jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Alfred Ellis. Nah, jawabannya, dia memisahkan diri dari Sigmund Freud ini yang menganut teori psikoanalisa seperti Alfred Adler dan Albert Ellis karena tidak sepakat lagi dan adanya perbedaan pendapat dengan teori Sigmund Freud itu. Serta mereka membuat teori-teori sendiri karena menemui kelemahan-kelemahan dalam teori psikoanalisis sendiri, yaitu kelemahan secara teoritik. Nah, untuk soal yang nomor 3, coba saudara jelaskan tentang eksperimen Pavlov tentang classical conditioning dan kaitkan dengan model konseling behavior therapy. Nah, jawabannya, eksperimen Pavlov ini mengacu pada perilaku manusia bahwa perilaku manusia itu bisa dirubah. Sebagaimana dia menggunakan seekor anjing sebagai bahan eksperimennya, yaitu eksperimen refleks kondisi. Pavlov ini membunyikan lonceng saat jam makannya, yaitu
jam 7 pagi dan jam 5 sore. Maka, setiap jam 7 pagi, Pavlov itu selalu tepat waktu untuk membunyikan loncengnya, dan anjing itu pun datang, dan begitu pula pada jam 5 sorenya. Itu dilakukan Pavlov secara berulang-ulang, sehingga anjing itu dapat terbiasa dengan pembiasaan yang dilakukan oleh Pavlov ini. Kesimpulannya, bahwa manusia dan hewan sekalipun itu bisa dirubah tingkah lakunya. Jika kita kaitkan dengan model counseling behavior ini ataupun terapi tingkah laku, artinya tingkah laku ini bisa dirubah. Jangankan untuk merubah tingkah laku manusia, untuk merubah binatang saja kita bisa. Dan inilah tujuan dari behavior terapi, yaitu mengubah tingkah laku yang negatif menjadi tingkah laku yang positif. Caranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan terhadap perilaku apa-apa saja yang ingin dirubah tersebut. Untuk soal yang nomor 4, jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Jawabannya, yang pertama itu ada pikiran, perasaan, dan tingkah laku secara berkesinambungan. Kemudian yang kedua, gangguan emosional oleh faktor biologi dan lingkungan. Yang ketiga, manusia yang dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keempat, manusia menyakiti dirinya sendiri secara kognitif, emosional, dan tingkah laku. Kemudian yang kelima, keyakinan irasional oleh individu ketika adanya kejadian-kejadian yang tidak disenanginya. Kemudian yang keenam, kecenderungan gangguan dalam emosinya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, pikiran dan emosional yang saling mempengaruhi individu tersebut. Soal nomor 5, jelaskan perbedaan model konseling Kat-Rogers dengan model konseling Threat and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Nah, jawabannya, perbedaannya, jika dalam konseling Kat-Rogers ini lebih berpusat pada klien. Model konselingnya mengasumsikan posisi-posisi yang sejajar antara klien dan konselor. Hubungannya yang hangat dan diwarnai dengan saling percaya, dan klien tidak dapat mengambil keputusannya sendiri. Tugas konselor di sini adalah hanya mengarahkan ataupun membantu klien mengenali masalah dan menentukan tindakannya. Kemudian, teknik konseling Rogers ini adalah acceptance, congruent, understanding, dan non-judgmental. Sedangkan pada model Threat and Factor ini lebih bersifat formal. Artinya formal dengan kliennya, yang mana konselor memberitahukan konseli tentang berbagai kemampuannya yang diperoleh melalui suatu testing. Hubungannya akrab dan bersifat pribadi. Dalam proses konseling Threat and Factor ini, konselor membantu kliennya untuk mengetahui apa-apa saja potensi dan memberikan arahan baik dalam membuat keputusan. Teknik dari Threat and Factor ini yaitu yang pertama, penggunaan rapport, artinya hubungan hangat dan bersifat pribadi. Kemudian yang kedua, pemberian nasihat dan perencanaan program kegiatan. Ketiga, menunjukkan pada petugas lain jika konselor kurang mampu dalam mengatasi suatu masalah. Nah, untuk soal yang nomor 6, jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Nah, jawabannya itu, model konseling Gestalt ini yaitu penyadaran individu yang mencakup pikiran dan perasaan berdasarkan persepsi individu. Untuk tekniknya yaitu 1. Pengalaman sekarang, artinya pengarahan-pengarahan pada klien untuk
merasakan pengalaman-pengalaman masa lalu atau di masa yang akan datang untuk dijadikan pengalaman di masa sekarang. Untuk contohnya itu yaitu seperti perumpamaan klien merasakan bagaimana menjadi seorang ibu, padahal kondisinya belum menikah sama sekali. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman langsung. Teknik ini konselor mengarahkan secara terus-menerus dari hal yang harus dilakukan oleh seorang kliennya berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada klien. Kemudian yang ketiga, perubahan bahasa, yaitu klien didorong untuk mengubah bentuk pernyataan menjadi kenyataan. Contohnya, dapatkah saya menjadi bahagia? Kemudian diubah menjadi hal yang sebenarnya, saya tidak merasa bahagia. Nah, untuk yang keempat, teknik kursi kosong. Teknik ini merupakan pengarahan pada klien untuk membayangkan berbicara dengan orang lain. Contohnya, membayangkan dirinya berbicara dengan orang di kursi kosong tersebut. Kemudian yang kelima, berbicara dengan bagian dari dirinya. Artinya, teknik variasi dari kursi kosong. Intinya, klien melangsungkan percakapan pada bagian-bagian yang ada pada dalam dirinya dan yang menimbulkan konflik tersebut. Misalnya, percakapan antara top dog yang perilakunya suka menuntut dengan underdog yang perilakunya menurut. Soal nomor 7, jelaskan 3 aspek atau dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Nah, ada 3 konsep utama yang menjadi aspek pembentukan sifat seorang manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi ini. Yang pertama yaitu ada freedom of will, artinya kebebasan berkeinginan. Kebebasan berkeinginan ini adalah ciri yang unik dari keberadaan pengalaman manusia. Manusia tidaklah bebas dari kondisi-kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis, tetapi manusia berkebebasan untuk mengambil sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Kebebasan berkeinginan ini juga diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap manusia. Nah, di sini menurut Miseli, kebebasan berkeinginan itu adalah manusia kehendak bebas untuk memilih yang perilaku positif ataupun perilaku negatif dan bebas menentukan sikap untuk melawan ataupun lari dari keadaannya. Kemudian yang kedua yaitu ada the meaning of life, artinya makna hidup. Hidup punya potensi untuk memiliki makna tersendirinya, apapun kondisi atau masalah yang sedang dihadapi, bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun, manusia memiliki kebebasan untuk mengubah aspek-aspek hidup yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif. Di sini menurut Bustaman, makna hidup yang dimiliki manusia bisa berbeda dalam setiap harinya, bahkan setiap jamnya. Karena itu, yang penting bukan makna hidup secara umum, melainkan makna khusus dari hidup seseorang pada suatu saat tertentu. Makna hidup ini adalah suatu hal yang khusus dirasakan, penting, dan diyakini sebagai sesuatu yang benar sehingga dapat dijadikan tujuan hidup yang harus dicapai oleh setiap manusia. Kemudian yang ketiga yaitu ada the will of meaning, artinya keinginan akan makna. Nah, keinginan akan makna mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidupnya dirasakan berarti dan berharga. Keinginan akan makna hidup ini adalah sebuah dasar perjuangan manusia untuk menentukan ataupun memenuhi makna dan tujuan hidupnya.
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Miseli tadi yang menyebutkan keinginan akan makna adalah manusia yang memiliki motivasi utama untuk menemukan makna hidupnya, dan makna hidup itu akan menjadi motivasi terbesar untuk manusia. Untuk soal yang terakhir, yaitu soal yang nomor 8, jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Baiklah, makalah yang kami bahas itu yaitu tentang model terapi psikoanalisa. Pencetus teori ini adalah Sigmund Freud. Model terapi psikoanalisa ini adalah metode yang kerap digunakan untuk membantu seorang klien agar memahami kekuatan alam bawah sadarnya yang lebih berperan dalam perilaku, pikiran, dan emosi. Nah, ada 5 teknik dalam model terapi psikoanalisa ini, yaitu asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transparansi. Sigmund Freud ini membagi kepribadian menjadi 3 tingkatan, yaitu ide, ego, dan superego. Kemudian tujuan terapi model psikoanalisa ini adalah untuk membentuk kembali struktur kepribadian individu melalui ungkapan hal yang tidak disadari sehingga menjadi rekonstruksi kepribadian pada diri seorang kliennya. Nah, inilah tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester saya. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton video saya, dan terima kasih pula kepada Bapak Muhammad Ilyas MA yang telah memberikan wawasan terkait model-model konseling ini. Semoga video ini bisa menjadi edukasi bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam pembuatan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.